Perkenalkan, nama saya Chandra Firliana Mulyadi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang program investasi publik. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah atau organisasi sektor publik adalah organisasi yang fokus utamanya adalah untuk melayani masyarakat. Nah, dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah perlu melakukan yang namanya investasi publik. Gunanya apa? Investasi publik itu berguna untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, maupun fungsi kebijakan dari organisasi sektor publik. Ketika pemerintah atau organisasi sektor publik memutuskan untuk melakukan investasi publik, tentunya ada sejumlah pengeluaran yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pengeluaran investasi itu berdampak jangka panjang bila dibandingkan dengan pengeluaran rutin yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari dari organisasi sektor publik. Pemerintah tidak boleh salah dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi publik. Kenapa? Karena kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi publik itu akan mempengaruhi anggaran tahun berjalan dan juga akan mempengaruhi anggaran tahun-tahun berikutnya. Investasi publik juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan yang namanya penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan suatu proses untuk menganalisis apakah proyek-proyek tersebut layak untuk diakomodasi oleh anggaran modal ataukah tidak. Program investasi publik juga berkaitan dengan yang namanya dual budgeting, yaitu pemisahan antara anggaran modal dan anggaran rutin. Sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan investasi publik, pemerintah terlebih dahulu harus menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi, pemerintah harus melakukan evaluasi yang mencakup yang pertama, inventarisasi investasi. Jadi di sini pemerintah harus melakukan pencatatan dan pengumpulan data atas investasi. Inventarisasi investasi terdiri atas daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, dan kondisi barang yang ada saat ini, apakah baik atau buruk. Yang kedua adalah cakupan layanan tingkat investasi yang sekarang ada, ditambah dengan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keempat adalah evaluasi kelayakan investasi. Jadi di sini pemerintah harus melakukan penilaian atas suatu investasi, apakah layak ataukah tidak. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kriteria kelayakan investasi. Untuk penghitungan kelayakan investasi dapat digunakan berbagai jenis alat analisis seperti net present value, net present benefits, payback period, cost benefit analysis maupun cost effectiveness analysis. Yang berikutnya adalah penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik juga berkaitan dengan dua kegiatan. Yang pertama, peningkatan kuantitas investasi, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas investasi. Terdapat 3 jenis investasi yang dapat dilakukan oleh organisasi sektor publik. Yang pertama adalah investasi penggantian. Investasi penggantian dilakukan oleh organisasi sektor publik ketika barang modal yang ada itu umur ekonominya telah habis. Nah, selain umur ekonomi, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan yang namanya umur teknis. Lalu apa bedanya antara umur ekonomi dan umur teknis? Umur ekonomi ini berkaitan dengan perkiraan waktu efektif terhadap suatu barang modal dalam memberikan manfaat. Sementara umur teknis itu berkaitan dengan kemampuan suatu barang modal memberikan manfaat hingga tidak lagi memberikan manfaat. Jadi umur teknis itu bisa lebih lama daripada umur ekonomisnya. Yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan kapasitas dilakukan oleh organisasi sektor publik ketika terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah, sementara barang modal yang ada itu sudah tidak efisien lagi. Yang ketiga adalah investasi baru. Investasi baru itu dilakukan oleh pemerintah terhadap aset atau barang modal yang belum pernah dimiliki sebelumnya oleh pemerintah. Nah, ketika akan melakukan investasi baru, maka perlu dipertimbangkan berbagai aspek seperti aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Nah, untuk penjelasan keempat aspek tersebut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang berikutnya adalah aspek kelayakan investasi.
Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menilai kelayakan investasi. Yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi. Aspek teknis di sini berkaitan dengan bagaimana suatu barang modal atau proyek mampu memberikan manfaat. Yang kedua adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini berkaitan dengan pembagian pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga suatu proyek atau barang modal ini mampu memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Aspek sosial budaya juga berkaitan dengan legalitas dan dampak lingkungan. Yang ketiga adalah aspek ekonomi dan finansial. Aspek ekonomi berkaitan dengan apakah suatu proyek mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian ataukah tidak. Sementara aspek finansial itu berkaitan dengan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diinvestasikan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah aspek distribusi. Aspek distribusi ini berkaitan dengan distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Jadi di sini perlu ditentukan siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan dari proyek yang dihasilkan atau dari hasil investasi. Yang kedua adalah dari mana modalnya berasal, apakah dari public revenue atau dari modal pribadi atau individu. Yang ketiga, apakah terdapat pajak penghasilan ataukah tidak. Yang keempat, siapa yang menjalankan proyek ini? Apakah public agency ataukah individu? Nah, aspek distribusi ini juga berkaitan dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Stefan Swila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik yang pertama adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua adalah inflasi. Yang kedua adalah inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga adalah risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi di suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjadinya keamanan investasi, penegakan hukum dan demokrasi dapat menurunkan risiko investasi. Yang keempat adalah capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan. Akan tetapi, tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu, harus dilakukan perankingan investasi. Perankingan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio Perankingan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio atau dapat juga menggunakan model pemrograman linear. Nama saya Erlija Lufriana Hanas. Saya akan membawakan materi yang selanjutnya tentang teknik dasar penilaian investasi publik. Nah, pada dasarnya penilaian investasi sangatlah sederhana sehingga ia dibagi dalam bentuk 4 langkah utama. Nah, langkah yang pertama itu identifikasi keutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Nah, organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif mana yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu yang kedua itu menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang dilaksanakan, atau disebut dengan cost atau benefit relationship. Nah, perhitungan manfaat dan biaya harus memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang dilakukan.
Nah, pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Berikut kita masuk pada langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Nah, menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah terkadang terdapat kesulitan dalam langkah yang ketiga ini. Nah, kesulitan yang dihadapi itu biasanya di mana biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Nah, misalnya itu ada manfaat dan biaya sosial. Nah, pada manfaat dan biaya sosial ini, pada kondisi tersebut dapat dilakukan dengan menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung. Nah, pada manfaat ini yang digunakannya itu adalah analisis efektivitas biaya. Lalu kita masuk pada langkah yang keempat, di mana memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Nah, rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Nah, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Nah, tidak semua biaya dan manfaat sosial juga dirumuskan dalam perhitungan. Nah, bahkan beberapa di antaranya itu tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam bentuk moneter. Nah, di sini analisis moneter itu memungkinkan mengidentifikasi bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik. Nah, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari pertama itu faktor politik, respon pemerintah, serta tekanan-tekanan sosial yang menyebabkan pertimbangan biaya manfaat itu diperlukan atau proyek tersebut dibutuhkan. Nah, pada langkah yang keempat ini juga terdapat dua metode. Nah, metode yang pertama itu penilaian investasi tradisional. Nah, metode tradisional yang sering digunakan itu adalah tingkat pembelian modal yang diinvestasikan. Nah, pada metode ini dirumuskan dengan laba akuntansi dibagi dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, yang berikut kita akan masuk pada metode aliran kas yang didiskontokan. Nah, pada metode ini dibagi atas beberapa metode yang akan saya jelaskan lagi. Nah, yang metode kedua ini yang bisa digunakan itu yang pertama itu ada net present value. Nah, net present value ini dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada NPV sama dengan CF0 ditambah dengan CF pangkat 1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat 1 lalu ditambah dengan CF pangkat 2 dibagi dengan 1 ditambah I pangkat 2 dan ditambah dengan CF pangkat 3 dibagi dengan 1 ditambah dengan I dalam kurung dipangkatkan dengan 3 sampai dengan ditambah dengan CF pangkat N dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N atau biasanya dirumuskan dengan sigma N sama dengan 0 CFN dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, di mana I itu adalah tingkat diskonto dan N itu adalah umur proyek. Umur proyeknya itu biasa dari 1 sampai dengan 50 tahun. Lalu CF itu adalah cash flow dengan formulasi atau NPV dinyatakan itu dengan cost flow dikalikan dengan present value factor dikurangkan dengan investasi. Nah, kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang selanjutnya dari metode yang kedua yaitu net present benefit. Nah, net present benefit merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Nah, net present benefit dirumuskan dengan NPB sama dengan M0 dikurangkan dengan C0 ditambah dengan M kurang C dibagi dalam kurung 1 ditambah T ditambah dengan M2 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I
di pangkat 2 sampai dengan ditambah MN dikurang dengan CN dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah T pangkat N. Kita masuk ke metode selanjutnya. Di metode yang kedua ini yaitu ada analisis payback period. Nah, metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Nah, pada metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu payback period itu sama dengan investasi awal dibagi dengan keuntungan tahunan. Kita masuk pada metode analisis biaya manfaat. Nah, metode cost benefit analysis atau disingkat dengan CBA merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Nah, analisis biaya manfaat ini dirumuskan dengan M sama dengan M0 ditambah dengan M1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I ditambah dengan M2 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat 2 sampai dengan MN dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Lalu yang berikut itu ada C sama dengan C0 ditambah dengan C1 dibagi dengan 1 dan 1 ditambah I dalam kurung pangkat 1 ditambah dengan C2 dibagikan dengan 1 ditambah I dalam kurung pangkat 2 sampai dengan CN dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, yang berikut itu kita masuk pada cost effectiveness analysis. Nah, langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya terdapat beberapa. Yang pertama itu menentukan biaya dan waktu atas semua biaya modal. Dan yang kedua itu membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau disebut dengan running cost selama umur yang diharapkan oleh suatu proyek. Lalu yang ketiga itu membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Dan yang keempat itu membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas efektivitas yang dilakukan. Lalu yang kelima itu mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir itu menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikualifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.